topik yang kita bisa bawakan, yang bisa juga berhubungan dengan pelayanan TLC, dan kita masuk ke topik pengaruh trauma masa lalu, gitu ya. Pengaruh trauma masa lalu, dan tentunya ini ada berhubungan dengan juga mungkin apa yang dihadapi oleh Pak Michael sehari-hari gitu di Gading Counseling dan Empowerment Center. Nah, mungkin untuk pertama-tama yang kita mau bahas, apa sih sebenarnya maksud dengan trauma masa lalu itu? Jadi misalnya mungkin apa usulnya? Boleh nggak? Karena ini juga pasti ada teman-teman atau sahabat Gading Counseling yang lihat. Boleh mungkin memperkenalkan Indo TLC, jadi teman-teman di Gading Counseling juga bisa tahu. Yeah. Jadi kami hostnya dari Transform Life Community, IG kita @indo_TLC. Transform Life Community adalah satu komunitas yang melayani mereka yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis, dan kita percaya bahwa orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis memiliki ketertarikan sesama jenis, tapi mereka tidak menginginkan ketertarikan sesama jenis itu menjadi satu identitas mereka. Maka mereka mau tetap hidup di dalam kebaikan, kebenaran gitu, di dalam kekudusan. Nah, TLC adalah komunitas yang kita membimbing, kita sama-sama berjalan melalui suatu proses membuat kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, dan kita juga bisa tidak hidup dengan gaya hidup LGBT seperti itu. Nah, thank you udah sudah mengingatkan ini juga, dan sudah didrive oleh trauma masa lalu. Karena itu topik ini kita angkat juga gitu. Karena ya trauma masa lalu macam-macam gitu ya. Dan itu yang tadi saya tanyakan. Apa sih sebenarnya trauma masa lalu itu? Mungkin bisa dijelaskan berdasarkan pengetahuan dari Bro Michael sebagai pakarnya. Gimana? Oke. Thank you ya kesempatannya. Tadi juga semoga ini koneksinya lancar, jangan sampai jadi trauma baru gara-gara koneksi. Tapi memang kalau bicara trauma tuh, trauma memang bisa mulai dari hal yang very simple, sama hal-hal yang betul-betul membahayakan jiwa. Trauma itu sebetulnya pengalaman emosional. Ya, trauma itu pengalaman emosional yang ditandai dengan ketidakmampuan kita untuk melepaskan diri dari memori kejadian buruk di masa lalu atau di masa lampau gitu. Nah, itu trauma. Jadi pengalaman emosional akan yang hal yang buruk dan kita tidak mampu lepaskan di masa lalu. Nah, jadi kalau ditanya misalnya, silakan diteruskan. Gara-gara dia pada saat di rumahnya lagi duduk makan pisang goreng di teras rumah, tiba-tiba ada tikus naik gitu ya ke masuk ke dalam celananya gitu. Wah, itu bisa jadi sebuah hal yang traumatik juga gitu ya. Atau takut ular gitu ya, itu jadi traumatik. Bahkan ada hal-hal yang anak kecil itu bisa trauma gara-gara misalnya ada orang tuh ngetes gitu ya, anak kecil lagi pegang kelinci terus dikagetin, dan setiap kali pegang kelinci dikagetin. Nah itu beberapa waktu kemudian, katakanlah sebulan kemudian, dia lihat kelinci udah takut, trauma pada kelinci, binatang yang imut dan lucu ya, itu bisa jadi sebuah trauma. Nah jadi jangan bicarakan lagi hal-hal yang besar gitu ya, pandemik ini gitu ya, COVID, lalu kita kehilangan orang yang kita nggak sangka-sangka gitu, masih muda, sehat, terus begitu kita sayang sekali gitu. Itu bisa jadi sebuah hal yang traumatik, takut akan sakit gitu ya. Orang dalam peperangan gitu ya, kena ISIS, Taliban gitu, itu bisa jadi sebuah trauma. Jadi trauma itu pengalaman emosional di masa jadi lampau. Pengalaman emosional di masa, hal yang buruk yang terjadi di masa lalu ya. Kalau trauma hal yang baik mah tidak masalah gitu ya.
Jadi kalau emosi yang baik, maksudnya emosi yang baik yang tidak membawa kita kepada pengaruh yang buruk di perkembangan seseorang, itu mungkin nggak apa-apa, ya. Oh iya. Oke. Nah, nggak akan bawa trauma ya. Ya. Nah, kemudian kita kita bicarakan ini karena trauma-trauma ini mempunyai satu pengaruh signifikan dalam perkembangan hidup seseorang. Tadi kan diceritakan ada yang hal yang kecil sekalipun gitu ya. Misalnya ada orang tadi trauma dengan tikus gitu ya. Itu kan tidak terlalu pengaruhnya tidak terlalu besar gitu. Tapi mungkin ada hal yang lebih besar lagi gitu ya. Trauma-trauma yang mempengaruhi kehidupan perkembangan seseorang gitu. Signifikannya begitu. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang itu misalnya? Iya, iya. Ini aku kasih misalnya itu kita punya orang tua gitu ya. Terus kita sama orang tua yakin itu bukan ada guna. Iya bro, sambungannya agak kurang baik nih. Apa? Oh oke. Halo. Putus-putus ya? Ya. Ya. Halo? Tadi penjelasannya agak terpotong-potong, jadi. Oke. Tadi ada orang. Ya, ya. Misalnya aja. Ya, oke. Misalnya di masa lalu gitu ya, kita sering diteriakin sama mama gitu ya, bodoh, bego, gitu, tolol gitu ya, nggak becus gitu. Pokoknya banyak sekali kata-kata yang menyakitkan begitu ya. Nah itu kondisi yang bisa membekas, lalu tanpa sadar itu menjadi sebuah trauma, ya sehingga kebetulan bosnya wanita juga. Bos itu lagi itu punya makian kasar itu kita bisa stres banget, bisa takut, bahkan nggak bisa kerja, ya panik gitu ya, menghindari dia gitu ya, sampai ada orang yang bisa gelisah banget, ketakutan, nangis, sampai resign. Nah itu trauma dari masa lalu yang kebawa tanpa dia sadar, terus membuat dia itu punya disfungsi dalam pekerjaan. Terus ada juga orang-orang yang misalnya ada satu periode di mana dia sudah menikah, gitu ya. Dia pemuda, dia menikah, tapi dia nggak ngerti tuh kenapa ya dia itu nggak ada kepikiran untuk nikah, atau mungkin ada kepikiran untuk nikah tapi dia takut. Nah, ternyata setelah ditelusurin gitu, dia ngelihat dalam kehidupan dia sendiri gitu ya, orang tuanya setiap kali berantem gitu ya, papanya tuh gebukin mamanya gitu ya, lempar barang, mama histeris. Sadar itu juga bisa bikin dia trauma sehingga dia takut dengan pernikahan, atau mungkin malah dia enggak, saya nggak mau nikah deh, saya nggak mau nikah gitu. Atau kalau dia bilang ya saya mau nikah sih tapi nggak percaya ada pernikahan yang baik gitu. Kalaupun ada, dia ngerasa aku sanggup nggak ya, kayaknya aku nggak sanggup deh menjalankan pernikahannya. Pernikahan tuh ngeri gitu. Nah itu trauma. Dan dampaknya tuh beda-beda. Orang tuh beda-beda gitu ya. Bisa objektif, bisa subjektif gitu ya. Artinya buat orang tuh bisa amat sangat berbeda, dan itu pengaruhnya terus ke depan gitu. Efek secara sosial tadi yang saya sebutin gitu ya. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, di dalam membangun relasi dengan orang lain gitu. Dia bisa jadi orang yang gitu ya. Dia akan nggak punya rasa percaya gitu bahwa orang betul-betul mau tolong dia, mau berbuat baik sama dia gitu ya. Ada TLC gitu, takut gitu. Ada sekali loh orang yang saya mau berubah gitu, saya pengen berubah, terus dia masuk ke sebuah komunitas di mana supaya dia bisa berubah gitu ya. Dia mau berharap bisa ada supporting team gitu. Tapi ternyata di situ dimanfaatkan oleh
si pimpinan komunitas itu gitu ya. Bahkan dilecehkan gitu. Buat berikutnya dia tahu bahwa dia harus ditolong dengan masuk ke sebuah komunitas yang baik, tapi dia bisa takut. Dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa nggak aman, dia nggak mudah percaya gitu ya. Padahal itu jelas-jelas menolong dia. Nah itu trauma. Akhirnya secara relasi dia juga takut sekali gitu. Secara relasi dia nggak mampu ngebangun itu. Jadi secara pekerjaan, secara keluarga atau pernikahan gitu ya. Efek secara klinis juga gede itu, bro. Artinya orang bisa sampai ada ASD namanya, atau akut stress disorder. Yaitu jadi orang bisa punya gangguan mental ya, yang akut karena suatu peristiwa yang terjadi. Jadi dia muncul ya, selama 1 bulan tuh kondisinya gede sekali, takut sekali, membuat dia stres gitu ya. Nah itu bisa tuh, kayak misalnya ya pandemik ini, itu bisa jadi sebuah hal yang akut stress disorder. Orang bisa takut. Nah tapi kalau lebih dari 1 bulan, itu akan masuk ke PTSD namanya, post traumatic stress disorder gitu. Itu dari trauma dan akhirnya terus-menerus membawa sehingga orang itu bisa dibilang terganggu gitu ya, punya gangguan kecemasan yang terus-menerus mengingatkan dia akan pengalaman masa lalu. Nah, jadi dia terus. Ya, Bro Michael, sorry agak terputus sekarang. Bro Michael? Bro Michael? Iya. Ya, tadi agak terputus sedikit. Tapi tadi udah menjelaskan tentang PTSD, post trauma. Ya, jadi ya PTSD itu gangguan pasca trauma gitu ya. Jadi stres pasca trauma yang muncul gitu, di mana pada saat orang itu mengalami itu atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan gitu ya. Sehingga akhirnya membuat dia tuh cemas terus-menerus pada saat mengingat kejadian-kejadian yang traumatis, itu bisa muncul. Nah, efeknya dia akan terus ingat gitu ya, terus dia akan mengelak gitu ya, bahkan dia bisa berpikir negatif terus-menerus, mimpi buruk. Halo? Iya. Iya, Bro, agak terputus, putus-putus. Bro Michael, bisa dengar? Ya, bisa dengar saya? Ya, agak putus-putus. Iya. Bisa. Oke, sekarang bisa dengar. Oke, jadi memang kalau kita lihat pengaruhnya banyak ya dari trauma itu, dan itu memicu banyak hal, dan banyak kalau tidak diatasi cenderung bisa bisa menyebabkan hal-hal yang lebih serius lagi. Kalau saya bisa simpulkan dari apa yang Bro Michael sampaikan. Dan memang berdasarkan pengalaman kami di TLC, memang kita tahu bahwa ketertarikan bencis itu juga ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan, dari nurture gitu ya, dan verbal gitu ya. Tadi dikatakan orang tua yang membentak anaknya, dan seringkali bulian dari teman-teman di sekolah, anak laki-laki yang mungkin agak lebih lembut, dikatakan banci dan segala macam, itu bisa mendorong trauma juga kalau dari pengalaman di TLC sendiri. Belum lagi pelecehan seksual yang terjadi oleh anak-anak yang mereka nggak ngerti tentang apa sebenarnya terjadi dalam dirinya, yang diperlakukan oleh orang dewasa kepada seorang anak-anak. Itu mempengaruhi pertumbuhan mereka juga, dan itu ya kadang memicu banyak hal yang membuat perkembangan seseorang menjadi terganggu, termasuk juga perkembangan identitas gender seseorang kalau misalnya dihubungkan dengan masalah LGBT atau keterkaitan berjenis. Klien yang mengalami trauma dan terus akhirnya menyebabkan juga
ketertarikan sesama jenis seperti itu dari Bro Michael. Iya. Mungkin bahkan ini ya, kalau tadi saya mau nambahkan tuh ya, di dalam konteks LGBT gitu, bahkan pengaruh traumanya itu lebih besar daripada orang-orang pada umumnya gitu. Artinya kalau ya, satu sempat baca-baca penelitian-penelitian yang up to date lah, yang 2014, 2016 gitu ya. Itu dalam kelompok LGBT itu justru mereka punya high rate of suicide gitu. Jadi bunuh diri itu di dalam kalangan mereka tuh lebih besar, lebih gede gitu ya. Sekitar 8,4 kali lipat lebih gede dibandingin dengan yang umum atau yang non LGBT gitu ya. Dan buat transgender tadi yang apa namanya, yang dia punya gender dysphoria itu tuh bisa sampai 42-46%. Ya, jadi ketakutan cukup tinggi, lebih tinggi ya. Tinggi sekali. Jadi pengalaman-pengalaman ditolak oleh keluarga gitu ya. Saya pernah punya pengalaman itu klien yang dia sudah open sama teman-teman kejar pakai pisau untuk bunuh dia gitu. Saking marahnya, saking kecewanya, dan dia udah nggak bisa pikir panjang. Dia tinggal dia punya kamar tuh di lantai 2, dia lompat dari lantai 2 ke bawah. Untungnya nggak meninggal, nggak terkilir begitu. Untungnya lantai 2 ya. Untungnya lantai 2 bukan lantai 20. Oh iya, lantai 20 lebih horor itu ya. Iya, itu nggak selamat itu. Ini lantai 2 pun sebenarnya berbahaya ya. Orang lompat dari lantai 2 nggak mikir apa-apa gitu ya. Memang dia nggak cedera gitu ya. Tapi langsung lari, lalu dia nggak pulang-pulang lagi. Artinya hal ini menimbulkan trauma kedua sisi gitu. Baik ke anaknya yang sedang bergumul dalam hal itu, dan juga orang tuanya. Orang tuanya trauma juga. Dia seperti kehilangan anaknya jadinya gitu ya. Dia nggak punya lagi. Dia ingin mengasihi anaknya, tapi saking stresnya, saking takutnya, dia mengeluarkan reaksi yang nggak appropriate gitu. Dan akhirnya anaknya pergi dari rumahnya, nggak pernah balik lagi. Wah, itu kondisi yang memang stressful gitu. Jadi saya yakin lah ya, kondisi ini dengan teman-teman yang bergumul dengan LGBT ini lebih berat lagi, lebih tough lagi. Ya, bahkan dia mau ketemu orang lain gitu ya, ketemu orang yang mau deketin dia untuk care gitu sama dia dengan sungguh-sungguh, dia akan takut dengan segala macam pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi betul sih Bro Zayan, itu memang kondisi yang secara konstan gitu ya, sepertinya hidup dalam kondisi-kondisi yang trauma. Ya, ini makin seru nih. Sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan bagi teman pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bro Michael, nanti kita akan bicarakan bareng-bareng, bisa disampaikan lebih baik di question box, biar bisa saya cek dengan cepat. Jadi yang ada box ada tulisan tanda tanya, itu diklik dan ditulis di situ, atau ya di komentar juga boleh, tapi kalau di komentar memang agak sulit, saya harus browse satu-satu. Jadi kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Nah, tadi kita udah membicarakan betapa seriusnya pengaruh trauma masa lalu itu dengan perkembangan seseorang di masa sekarang gitu. Nah, tentunya kita nggak mau stop sampai di situ aja ya, tetapi kita mau tanya sebenarnya bagaimana supaya trauma masa lalu ini dapat teratasi gitu. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi trauma-trauma masa lalu itu supaya tidak menjadi pemicu untuk di masa sekarang ini, tidak menjadi trigger untuk perkembangan seseorang. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang, apakah bisa hilang sendiri kah, atau harus ada bantuan kah, ada tools kah, bagaimana? Kira-kira Bro Michael? Oke. Ya, itu pertanyaan yang baik sih ya. Pertama kita mesti tahu nih, trauma itu sebenarnya nggak bisa dicegah. Artinya trauma itu datang tiba-tiba, kita nggak siap,
Iya, justru karena kita nggak siap, kita nggak sigap gitu ya. Lalu hal itu muncul, dan itu yang bikin kita jadi terpatri dengan pengalaman masa lalu kita gitu ya. Bahkan kalau kita udah ke teman-teman atau ke orang-orang gitu ya, kadang-kadang trauma itu kayak ya, talinya dekat sama pia gitu. Nah, ya saya suka tadi saya gambarin sama teman-teman tuh kayak kita tuh gajah besar diikat. Trauma tuh kayak gitu. Jadi saya pernah dengar cerita nih ya, gajah itu waktu kecil, ya waktu dia baru lahir, karena si orang yang mau ngedidik gajah itu supaya nurut gitu ya, dia bisa ikat tuh gajah, ikat pakai tali tambang kecil gitu ya, terus tancepin aja ke pohon atau ke bambu gitu. Nah, gajah kecil itu berusaha ngelepasin diri gitu ya. Sehingga dia tahu nih, aduh kok nggak bisa lepas karena masih kecil. Jadi terbatas kekuatannya, ditahan terus, lalu diikat sama tali tambang, dia ngerasa nggak bisa lepas. Sampai akhirnya gajah itu makin lama makin besar, jadi gajah yang gede besar, punya gading yang besar gitu ya. Terus suatu saat begitu dia diikat sama tali rafia gitu ya, terus jadi taro gitu ya, atau tali tambang tadi, dia ngerasa, oh saya dari kecil pernah coba lepas sendiri dari tali tambang, ini nggak mungkin bisa saya lepas. Jadi kalau saya udah di tali tambang, saya nggak mungkin bisa lepas. Padahal kalau dia ngeliat ke diri dia sendiri, ya dia udah jadi gajah yang gede, gajah dewasa, gajah yang ibaratnya diikat sama rantai besi pun dia bisa lepasin. Nah, trauma tuh kayak gitu tuh, kayak bikin kita jangkar ke pengalaman masa lalu di mana kita merasa nggak bisa, nggak mampu gitu ya. Nah, itu nggak bisa dicegah traumanya itu. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang bisa dilakukan kalau orang tuh ngalamin kejadian trauma gitu. Nah, dia tuh perlu punya self-aware yang lebih baik, self-awareness yang lebih baik gitu, atau kesadaran diri bahwa dia itu nggak lagi tinggal dalam kondisi itu. Bahwa dia itu nggak lagi tinggal dalam kondisi trauma gitu ya. Meskipun ya masih ada orang yang tinggal dalam kondisi itu. Tapi dengan kedewasaan dia, cara berpikir dia, pola kerja emosinya, sebetulnya ada kemampuan baru yang dia mungkin belum sadari, tapi sebenarnya dia mampu lepas dari itu. Nah, artinya supaya ada kesadaran diri gitu, orang itu bisa bicara, dia bisa open up, dia bisa ngomong sama teman atau bicara sama keluarga, kalau dalam hal ini keluarganya baik gitu ya, atau bicara kepada seorang konselor, dia bisa masuk kepada komunitas gitu ya. Ini sesuatu hal yang menolong dia. Jadi kalau ditanya apakah saya bisa sendiri, ya dan tidak gitu. Cenderung orang itu perlu support juga dari orang lain gitu. Cenderung orang itu perlu merasakan hal-hal yang positif. Cenderung orang itu perlu merasakan namanya support system gitu. Nah, itu menolong sehingga dia punya perspektif yang berbeda dengan pengalaman masa lalunya dia. Ya. Bahkan saya sendiri pada saat seseorang itu punya trauma gitu ya. Ini yang seperti kita pernah ngomongin sih, bro. Kita kan juga pernah ngomong kayak oke, ya kita bergumul dengan teman-teman yang ada LGBT gitu. Gimana ya kalau misalnya kita bikinin grup counseling atau grup support buat mereka untuk sama-sama mereka share the burden gitu ya. Mereka bisa dapat insight gitu ya. Ya, ini saat ini memang terbatas dengan pandemi dan lain-lain, tapi itu menolong. Ya, bahkan ada orang yang trauma itu kita juga ajakin libatkan keluarganya ya, family therapy gitu. Itu juga menolong gitu. Jadi banyak sekali tuh psikologi lah, ada psikoterapi gitu ya. Entah itu terapi perilaku kognitif gitu ya, atau CBT, terapi exposure gitu ya. Dimana dia itu juga diperlihatkan dalam situasi kondisi yang aman terhadap hal-hal yang memicu trauma dia, tapi dilakukan secara profesional dengan konselor atau psikolog gitu ya, lalu dikerjakan dengan baik secara efektif gitu. Nah, itu menolong gitu. Dan ada beberapa terapi-terapi lain lah ya, bahkan sampai ada juga yang memang ya. Bro Michael? Sorry, agak terputus-putus nih sekarang. Bro Michael? Ya, bro.
Iya, saya tunggu sampai signalnya stabil lagi. Gimana? Ya, sudah kembali. Tadi agak terhenti Ya. sejenak. Tadi sampai tentang adanya terapi seperti terapi perilaku kognitif, terapi exposure segala macam. Bisa jelaskan sedikit terapi-terapi itu seperti apa gitu supaya teman-teman kita yang mendengarkan itu apaan sih, makanan apa lagi itu terapi exposure, terapi perilaku kognitif segala macam. Oke. Wah, itu Simpelnya itu sebetulnya kalau gitu dijelaskan kira-kira panjang apa sih lebar lah ya. sebenarnya yang dilakukan dalam, karena gini, kemarin coba waktu kita ngobrol dengan seorang psikolog juga, mungkin ada istilah-istilah mereka nggak ngerti, mereka takut diapain gitu ya, kalau lihat di TV takut dipasangin alat-alat terus di strum atau segala macam gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu? Mungkin di Gading konseling gitu biasanya apa yang dilakukan? Tadi dibilang terapi perilaku kognitif, mungkin lebih simpelnya aja, bahkan yang bisa dimengerti oleh orang-orang awam yang tidak mengerti bahasa psikologi. Nah, ya sebenarnya saya juga mau menekankan ya, kalau terapi-terapi itu kan tadi yang saya sebut itu terapi-terapi yang intervensi-intervensi tertentu, di mana orang itu ntar diminta lakukan misalnya exposure terapi gitu. Oke, kamu takut apa? Takut tikus gitu ya. Coba bayangin tikus gitu, atau tunjukin gambar tikus gitu ya. Terus kayak gitu misalnya nanti dikasih tikus yang video tikus ya, itu bagian dari salah satunya ya, itu exposure terapi. Tapi sebetulnya ya tadi kayak Sion bilang gitu ya, orang suruh psikolog apa konseling itu takut gitu. Karena sebetulnya kedatang ke konselor atau psikolog trauma diapain nih masih konselor psikolog. Iya, kalau orang datang, oke, gue harus ke psikolog, lalu gue dikasih terapi A, B, C dibenerin. Wah, gue berarti orang bermasalah. Sedangkan selama hidupnya dia hidup dengan label bahwa saya orang bermasalah. Saya gay, saya payah, saya loser, saya goblok, saya bodoh. Itu hidup dengan label. Jadi begitu datang ke konselor atau psikolog, dia berpikir dia akan dilabelin lagi. Nah, makanya seringkali kami itu di Gading Konseling, datang itu bukan dikasih treatment tertentu gitu. Tapi ngobrol konseling itu sendiri terapi, itu adalah talk terapi gitu. Dimana orang duduk, dimengerti, diperhatikan gitu ya. Tentu saja diharapkan tanpa gangguan-gangguan koneksi seperti yang kita alami gitu ya, dipahami pola pikirnya gitu. Terus kita bisa berempati sama dia gitu. Sehingga akhirnya dia ngerasa bahwa ini ada orang loh yang ngerti perasaan saya, ngerti pikiran saya, dan dia nggak ngejudge kondisi saya. Padahal mungkin orang-orang lain sebelumnya cuma kasih tahu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, yang benar adalah ini, yang benar adalah itu gitu ya. Nah, konselor atau psikolog yang baik itu nggak jadi orang yang ke 1001 ngomong hal yang sama, tapi justru bisa menerima, ya bisa belajar memahami bersama-sama. Nah, itu sendiri menolong, sehingga dia ngerasa dalam hidup dia kok ada satu orang ini bisa dipercaya, enak diajakin ngomong gitu ya. Bahkan klien saya tuh ada yang datang terus bilang, aduh saya kesini tuh kayak surga nih. Saya ketawa, kenapa bilang begitu? Aduh, di rumah tuh saya kayak neraka, ngeri. Saya kesini tuh kayak surga. Tapi pertama kali datang nggak ada pikiran gitu. Takut juga gitu. Jadi sebetulnya ya sifat orang. Nah, baru setelah itu gitu ya, baru ada pendekatan tadi itu. Oh, CBT, cognitive behavior therapy. Ya, terapi di mana dia di challenge pola pikirnya, terus dikasih PR-PR yang mengubah behavior dia gitu ya. Tapi setelah dia punya rasa nyaman gitu. Ya, saya pernah kedatangan orang refugee nih. Refugee pengungsi. Ya, dia karena dikejar-kejar sama Taliban gitu ya, lalu dia kesini, dia stres banget, dia jelas mengalami PTSD, dia mimpi buruk, dia depresi, dia punya gangguan makan, itu dia mudah merasa takut dan panik, dia dengar motor lewat, dia ketakutan gitu ya, dia punya emosi yang meledak-ledak gitu ya, impulsif gitu. Tapi pada saat dia gitu ya,
Nah, akhirnya tuh dia mau tuh cooperate. Sehingga saya bilang, coba dong tulisin pengalaman-pengalaman kamu gitu ya. Dia bisa tulisin loh. Sebenarnya saya sebagai pengungsi itu saya nggak boleh kerja. Apa yang bisa saya lakukan ya? Share pengalaman kamu. Dia bisa tulisin, saya challenge dia, mau nggak kamu bikin buku? Bikin buku tentang pengalaman kamu, tentang pikiran kamu, perasaan kamu, tentang hidup kamu, yang mungkin banyak orang yang ngalamin hal yang sama, tapi mereka nggak ngerti. Sehingga pada saat kamu tuliskan gitu ya, kamu dengan pengalaman LGBT kamu, perasaan tertolak, takut, bunuh diri, kamu tulisin gitu ya. Jadi sebuah buku gitu ya, itu menolong orang lain. Nah, satu sisi menolong orang lain, sisi lain itu menolong diri dia sendiri gitu, untuk lepas dari trauma. Pada saat dia ungkapkan segala macam. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu intervensi sebetulnya. Itu bagian dari behavior terapi sebetulnya. Jadi bisa banget gitu. Orang itu dalam hal itu dia dibantu oleh orang lain, tapi dia menyelesaikannya sendiri. Dia bisa lepas dari trauma itu. Oke. Ini barusan jawaban Bro Michael menjawab satu pertanyaan tadi, satu pertanyaan dari satu pengamat kita yang menonton kita. Sebenarnya apakah trauma tersebut bisa hilang, apakah bisa sembuh gitu ya? Iya, tadi ya, sangat mungkin gitu ya. Kalau saya boleh, bisa. Sebagai orang awam yang di luar tidak belajar psikologi gitu, saya menangkap apa yang tadi kita bicarakan, situasi dan kondisi yang menyebabkan kejadian buruk itu yang terus-menerus seperti video rusak yang terulang terus di kepalanya, dan itu terus dibawa sampai saat ini, dan dia terjebak di dalam itu. Misalnya dia dalam kejadian dia waktu dia tadi ya yang Taliban itu waktu dia mengungsi, padahal dia sudah tidak di sana, tapi itu terus menjebak dia di situ. Atau anak kecil yang mengalami pelecehan dari teman-temannya atau bulian dari teman-temannya, dia walaupun sudah dewasa sekarang, sudah bertumbuh, sudah tidak lagi seperti dulu, tapi dia terjebak dalam pikirannya bahwa dia masih seperti itu, dan itu terus dia bawa sampai sekarang, dan itu menjadi berpengaruh. Dan sebenarnya yang dilakukan oleh yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat orang itu bisa melihat bahwa dia sudah kondisi itu sudah tidak lagi dia hadapi sekarang ini, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, bukan? Jadi dan untuk membuat itu kadang-kadang ya butuh orang lain untuk membawa dia melihat itu gitu. Kadang-kadang ya seseorang yang bisa melihat itu. Ya kita percaya akan kemahakuasaan Tuhan ya. Tuhan pun bisa membuat orang itu melihat bahwa dia itu sebenarnya diciptakan baik adanya gitu. Walaupun dia mengalami masa-masa lalu yang kurang baik. Tapi kadang-kadang butuh orang lain untuk melihat seperti bercermin tentang siapa. Kira benar atau terlalu sederhana atau bagaimana? Ya, aku rasa kamu menyimpulkan dengan Bro Michael, sorry, agak terputus-putus. kita tahu. Halo. Ya. Bisa dengar ya? Bisa dengar? Ya. Aku rasa itu kesimpulan yang bagus ya. Jadi memang kita tahu sih gitu ya. Kita hidup itu nggak sendirian, dan memang nggak bisa sendirian. Jadi sebetulnya ya kayak tadi Zion bilang ya, Tuhan juga menolong, betul, dan Tuhan itu juga menghadirkan orang-orang gitu ya, untuk bisa saling taking care each other gitu ya. Ya seperti yang kamu buat dengan Transform Life Community itu, ini sebuah komunitas yang orang-orang tuh perlukan, orang-orang butuhkan gitu. Dan mereka akan lebih mudah gitu untuk keluar dari trauma, karena ada orang-orang yang senasib sepenanggungan, dia mengerti kondisinya gitu ya, dan ditangani dengan orang-orang yang punya pengalaman gitu, sehingga dia tahu gimana untuk bisa lepas dari trauma itu. Ini ada pertanyaannya. Penjara trauma sudah 25 tahun. Masih tetap ada pada saat usia saya sudah dewasa. Iya. Gimana nih? Mau mengkomentari? Oke. Ya. Ya, ini kondisi yang saya nggak tahu detailnya apa ya. Karena
trauma itu sifatnya tadi seperti saya bilang, itu bisa subjektif. Kondisi yang dialamin seseorang tuh bisa beda gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang 25 tahun. Misalnya begitu gitu ya. Lalu sekarang ini makin berdampak karena pada saat usia sudah dewasa. Karena misalnya dia masih tinggal di situ gitu. Ya, itu bisa tentu saja itu jadi sebuah hal yang dia merasakan dampaknya itu gede banget karena dia tinggal bersama-sama dengan pengalaman trauma itu. Gitu. Tapi di sisi lain gitu ya, pada saat dia bilang begini aja nih, saya 25 tahun nih, saya masih tetap ada pengalaman traumanya, bahkan lebih berdampak pada saat usia saya sudah dewasa. Kok kamu bisa tahu itu? Itu ide dari mana? Siapa yang kasih tahu? Kalau kamu tahu, nemuin sendiri, berarti ada something dong ya. Ada awareness yang kamu tahu bahwa iya ya, ini ada sesuatu hal di dalam diri saya yang terus menempel nih. Nah, akhirnya pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kamu coba? Ini kata-kata ini sebuah teriakan kata-kata reach out gitu ya. Sehingga nanti kita bisa follow up. Nah, ini tuh something yang akhirnya kita bisa tetap temukan gitu. Bahwa ada sesuatu hal yang sebetulnya dalam kondisi yang penuh trauma pun, dalam waktu sekejap ini kamu bisa open up, entah itu open up atau cry for help, sehingga orang notice dan orang bisa tahu, bisa approach kamu. Nah, sebaliknya kalau ada orang approach kayak gini, mau nggak kamu juga membuka diri, kamu ketemu saya atau ketemu Zion, lalu kamu cerita bagian dari mana dirimu trauma, sehingga kita makin tahu trauma bagian apa. Nah, itu kan unik ya, ini very simple, tapi pada saat dia melakukan itu, dia sebuah berusaha untuk keluar dari trauma. Nah, jadi kenapa mesti kita ibaratnya gimana ya? Ibaratnya mesti berdiam diri di situ gitu. Toh kalau hari ini kamu sudah reach out, berarti ada langkah pertama udah kamu kerjakan, berarti bisa ada langkah kedua dan langkah ketiga gitu. Tinggal seberapa siap kita melakukan langkah kedua, langkah ketiga. Ya ini kondisi yang ya ini unik juga dan ya ini cukup baik. Jadi thank you buat komennya, buat shout outnya gitu ya. Ini bisa ditanggapi dengan baik ya, sama dan tentunya kalau misalnya ini. Ya kalau misalnya mau kontak aja. Ya sangat open ya dari Gading Counseling kalau misalnya mau menghadapi masalah-masalah ini. Instagramnya bisa DM ke Instagram Gading Counseling untuk bisa langsung mengontak para pakar-pakar psikolog di sana untuk berbicara lebih lanjut. Gitu. Kita ke pertanyaan lain. Ada pertanyaan nih, apakah karena sakit bisa menjadikan trauma? Bisa ya. Saya mungkin contohnya gini ya, orang yang punya penyakit kronis gitu ya. Saya asma tuh ya. Saya asma gitu ya. Terus saya pernah dibawa ke satu tempat di Guci itu dingin banget, gunung gitu ya. Terus saya hampir mau mati tuh. Gak bisa nafas gitu ya. Terus gak ada, karena saya tuh udah pernah asma sampai mau mati gara-gara ke gunung. Saya nggak mau nyentuh gunung lagi gitu ya. Itu bisa jadi trauma. Tuh, karena sakit tuh, sakit COVID gitu ya. Lalu sembuh. Tapi setelah itu dia jadi takut, extra very careful. Dia suruh diri dia cuci tangan betul-betul bersih banget gitu ya. Kalau orang mungkin dokter bilang ya setiap kali pulang cuci tangan, dia cuci tangan 7 kali. Selalu dia cuci tangan, nyanyi happy birthday to you sebanyak 7 kali gitu. Wah, lali gitu. Terus setiap sambil doa gitu ya. Terus udah gitu setiap kali, sebulan sekali ke dokter atau mungkin seminggu sekali ke dokter, meskipun nggak ada apa-apa, dokter bilang ini nggak ada apa, kamu jangan stres, itu trauma sebetulnya karena sakit.
Jadi kondisi itu bisa gitu, bisa membentuk trauma. Oke, ya, thank you bro. Ini waktu kita tidak banyak lagi, dan untuk bisa merap up ini, sebenarnya tadi kita udah bahas bahwa ada harapan. Dan sebenarnya bagaimana harapan pemulihan bagi orang memiliki trauma masa lalu berdasarkan pengalaman? Mungkin bisa disebutkan mungkin beberapa sudah jelas gitu, maksudnya trauma-trauma yang disebabkan masa lalu tentang gambar diri dan segala macam, itu benar-benar bisa diatasi, bisa dilihat. Kalau dulu misalnya ada orang merasa dirinya tuh selalu nggak mampu gitu, tapi setelah kita bicarakan, kamu sekarang prestasinya apa, dan itu bisa akhirnya dia menerima bahwa dirinya udah bukan seperti waktu dia kecil gitu. Nah, kalau dari bro sendiri gimana? Iya, itu kalau kita bicara ya harapan gitu ya, terus kita bicara mengenai apakah ada pemulihan. Tentu saja tadi kita udah bahas cukup banyak ya. Sebetulnya ada ya, selalu ada harapan pemulihan buat orang yang trauma gitu ya. Bahkan dia bisa kembali hidup dengan baik gitu ya. Dan ya dia konseling gitu ya, lalu sampai satu titik dia akhirnya ngerasa bahwa iya ya, saya tahu bahwa waktu saya membangun keluarga itu nggak mungkin atau nggak selalu sama waktu saya yang dulu. Saya tahu bahwa suami saya ini bukan papa saya, so I'm not my father gitu ya, tapi dia adalah masa depan saya, dia bukan masa lalu saya gitu ya. Sehingga akhirnya dia bisa menikah dengan baik, membangun relasi dengan baik, itu juga masa depannya, bukan menghidupi masa lalu yang gitu ya. Halo? Ya, lalu juga lalu juga ada orang yang dealing dengan pekerjaan gitu. Dia tahu bahwa dia selama ini stress out gitu dengan kondisi orang tua yang selalu bentas gitu ya. Dan dia ngelihat juga bahwa setiap kesempatan yang ada Tuhan berikan di dalam pekerjaan dia, ini menolong dia untuk lebih better, lebih bangkit, lebih baik gitu. Ibaratnya itu resiliensi ya. Kan menghindari krisis itu sebagai masalah yang tidak dapat diatasi. Dia nggak kayak gitu lagi gitu. Dia tahu bahwa perubahan itu bagian dari kehidupan. Tuh. Dia belajar untuk bikin goal dan dia bergerak ke arah goal itu gitu ya. Itu dia menemukan pemulihan gitu. Dia menemukan diri dia seperti apa gitu ya. Lalu kedepannya gimana untuk meningkatkan diri dia, gimana dia berharga tadi. Punya spiritualitas juga yang lebih baik gitu. Dia bisa menghargai kehidupan gitu ya. Itu pandangannya jadi lebih positif. Sehingga sehingga dia tuh bisa mempertahankan bahwa saya itu orang itu udah lepas dari trauma tuh. Ya meskipun dia ibaratnya masih mengerjakan, tapi buat saya itu suatu hal yang positif. Sehingga dia akhirnya bisa taking care diri dia. Nah, orang yang trauma tuh seringkali nggak bisa taking care diri dia. Tapi begitu dia memahami itu, dia bisa taking care diri dia. Dia tahu mana yang positif buat dia. Dia bisa olahraga secara teratur gitu. Dia bisa ngerawat diri, pikirannya, tubuhnya. Nah, itu pengalaman yang tentu saja happy ending. Ya, itu pengalaman yang banyak banget kita temuin sebetulnya. Lebih baik, kita bisa lebih baik, kita bisa berubah, kita bisa ditolong, kita bisa bangkit, kita bisa kayak bola lah gitu ya, begitu dia dilempar ke bawah kita bisa mantul lagi. Istilahnya itu resiliensi. Nah, itu tuh skills dan itu bisa dipelajarin. Ini ada pertanyaan, faktor apa yang menghambat seseorang untuk lepas dari trauma? Iya, ya karena di dalam perangkap tadi atau bahkan dalam lemari tadi, lalu merasa itu semua di situ dan dia cuma bisa cry for help
tolong gitu, orang suruh datang, orang bantuin dia, tapi dia nggak mau reach out gitu, dia nggak mau keluar. Nah pada saat ada orang memberikan tangannya gitu ya untuk menolong dia tarik orang itu masuk, dia tarik orang itu masuk ke dalam perangkap. Iya, jadi pada saat ada orang memberikan tangannya pun dia nggak berusaha keluar itu, tapi dia tarik ke dalam gitu ya. Artinya ya memang dia punya trauma yang besar sekali gitu ya, sehingga dia tarik orang terus ke dalam. Ya, tapi sebetulnya itu karena dia ya saya gimana ya ngomongnya sebenarnya nggak tega ya, tapi ada orang gitu ya, dia dapetin hal-hal benefit dari situ, entah perhatian orang gitu ya, entah orang ngambil tanggung jawab hidup dia gitu, sehingga pada saat orang ambil tanggung jawab hidup dia ngerasa ada orang lain yang ngejalanin, nah dia berkutat di situ, dia terjebak di situ. Nah padahal tadi seperti yang saya bilang, kita tuh udah bertumbuh loh, ibaratnya kalau tadi gajah, dari gajah kecil jadi gajah yang gede, dia mampu untuk jebolin rantai itu. Nah jadi kita mesti ngelihat case by case kondisinya, tapi setiap ada kesempatan please reach out. Trauma itu bisa dibantu, trauma itu bisa pulih pada saat kita reach out orang lain. Dan orang-orang yang care itu banyak sekali, bukan hanya di luar sana, di sini pun kita berdua ini sebagai orang-orang yang care gitu ya. Jadi teman-teman boleh kontak kita berdua nih ya, Indo TLC Guiding Counseling. Ya betul sekali, dan waktu kita nggak banyak, jadi saya mau menyimpulkan bahwa trauma masa lalu itu serius, jadi memang itu nyata, tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada harapan untuk bisa sembuh dari pengaruh-pengaruh trauma masa lalu itu. Tapi yang terpenting adalah kita harus reach out dan harus mau menghadapi masa lalu itu, tidak mengabaikan trauma masa lalu tersebut, tapi kita harus menghadapinya. Kemudian kalau kita tidak kuat menghadapinya sendiri, ada orang-orang yang bisa membantu, dan dari guiding counseling, para konselor misalnya, atau para pembimbing rohani, atau para pembimbing family terapi dari keluarga gitu ya. Jadi bisa keluar, seperti nama guiding counseling, kita di empowerment, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan tentunya, juga yang Tuhan pakai orang-orang untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang mengalami trauma masa lalu tersebut. Dan bukti-buktinya sudah banyak ya. Bukti-buktinya sudah banyak. Tadi Bro Michael sudah menyebutkan orang-orang yang sudah keluar dari pengalaman-pengalaman masa lalu mereka, dan mereka bisa kemudian move on dengan kehidupannya dengan satu hal yang lebih baik gitu. Dan di kan ketika semua jenis, kita juga beritahu bahwa kamu harus, kalau kamu mau reach out, kita bisa bantu, kita bisa berikan bimbingan juga bagaimana kamu bisa di-empower untuk bisa lepas dari masalah-masalah tersebut. Oke, Bro, thank you banget. Kita udah hampir 1 jam. Thank you banget untuk pembicaraan kita. Sukses untuk para teman-teman di Counseling dan Empowerment Center. Semoga kalau COVID sudah berlalu, nanti kita bisa ketemu lagi ya. Bisa ketemu in person maksudnya. Untuk sekarang kan masih agak susah. Siap. Jangan bosan-bosan yang kembali untuk jadi narasumber di IG Talk Live dengan topik-topik tentunya lebih seru dari saat ini. Dan untuk teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lagi mau ditanyakan kepada Indo TLC, kepada Soleh Community, atau kepada Guiding Counseling, bisa langsung hubungin aja DM ke IG masing-masing, pasti akan